Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamsa Gantara. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada, kembali ada berita yang menghebohkan di mana Egy Sujana lagi-lagi hampir dihajar oleh massa ketika dalam salah satu ceramahnya itu melakukan provokasi dan ujaran-ujaran yang menghina Bapak Presiden Jokowi. Tetapi Pak Egy Sujana ini tak pernah merasa kapok dengan itu semua. Setelah peristiwa itu ternyata dia masih terus melakukan ujaran-ujaran yang betul-betul ini sangat mengganggu bagi institusi Polri. Bagaimana tidak, beliau kemudian menakut-nakuti Polri, menyumpahi Polri bahwa jika kasus Bambang Tri Mulyono dan Sudi Nur tidak diselesaikan, maka polisi itu telah melakukan kriminalisasi terhadap Al-Quran, karena menurutnya bahala itu adalah anjuran Al-Quran. Egy Sujana memang orang yang tak pernah tenang, hampir di setiap kesempatan dia selalu mencari celah untuk kemudian menyerang Pak Jokowi. Pada kesempatan ini kita akan coba menampilkan dua potongan video dari Pak Egy Sujana yang sebelumnya video terkait dengan situasi di mana dia sedang berceramah dan nyaris kemudian dihajar oleh massa karena membuat statement-statement yang kemudian menyerang Pak Jokowi. Kemudian pada video berikutnya kembali dia kemudian menyumpahi kepolisian dalam kasus Bambang Tri Mulyono dan Sudi Nur yang ditahan. Dia berharap bahwa itu bisa diselesaikan karena kalau tidak berarti mengkriminalisasi Bambang Tri Mulyono dan Sudi Nur. Kita akan coba simak seperti apa videonya. Inilah Presiden pikun. Nah, kalau sudah pikun dan pembohong, mestinya Presiden di-impeachment oleh DPR. Karena apa? Pembohongan dan kepikunan itu perbuatan tak salah. Ini bukan politik. Lagi. Bukan politik. Turun. Tadi itu turun. Dalam dekat ini saya minta pihak kepolisian hentikan kasus ini. Kalau enggak, Anda termasuk membuat kriminalisasi kepada Al-Quran. Al-Quran Anda adili. Quran bilang boleh membahala, kalian bilang tidak boleh, kalian menentang Al-Quran. Dan kita lihat kalau Allah ditentang, azabnya segera datang. Saya hanya menyarankan setidaknya Gus Nur ditangguhkan. Saya duga Jokowi punya palsu, tapi namanya bukan Jokowi di situ. Hermanus yang saya tahu, itu nggak mungkin bohong, boleh dibuktikan. Kalau bohong, saya salah, selesai. Nggak ada kayak si Bambang Tri juga. Nah, kalau yang siap ditembaknya Bambang Tri, saya nggak jadi gitu. Saya ikuti mubahalahnya saja, mubahalah. Bahwa Bambang Tri berani menyatakan dia benar, dia nyatakan ijazah Jokowi palsu, Jokowi nggak berani membuktikan ijazahnya asli, sudah pasti dong. Logika mengatakan Jokowi yang tidak asli. Ya, sangat jelas apa yang disampaikan oleh Egy Sujana, bahwa orang ini memang tidak pernah belajar dari berbagai peristiwa-peristiwa yang telah dilalui, bahwa kejadian-kejadian itu seharusnya harus direfleksi dalam hidup ini supaya kemudian tidak menimbulkan berbagai masalah-masalah yang pada akhirnya itu hanya akan menimbulkan polemik dan kegaduhan yang terlalu jauh. Bahwa peristiwa yang dilakukan oleh Egy Sujana sebelumnya itu betul-betul memalukan bagi kita semua. Bagaimana tidak ketika dia berpidato lalu kemudian ditolak keras oleh para jamaah, oleh para hadirin, dan kemudian menurunkan paksa Egy Sujana. Sebagai seorang tokoh tentu kita merasa malu dan juga prihatin dengan situasi itu. Tetapi Pak Egy Sujana memang tidak pernah melakukan refleksi terhadap apa yang dia lakukan, karena dia telah diselimuti oleh rasa tidak suka atau kebencian yang teramat akut terhadap Pak Jokowi, sehingga berupaya keras setiap saat untuk kemudian menyerang, untuk menjatuhkan kredibilitas dan membawa Presiden Jokowi. Dan dalam kasus Bambang Tri Mulyono dan Sudi Nur yang ditahan, lagi Egy Sujana kemudian melakukan sebuah pernyataan yang menjelaskan dia sumpahi polisi agar kasus Bambang Tri dan Sudi Nur ini diselesaikan, karena jika tidak
Dan kita lihat dia kalau Allah menganggap bahwa ditentang, azabnya segera polisi datang. mengkriminalisasi Saya Al-Quran dan siap-siap setidaknya jika di seluruh orang dikriminalisasi Saya azab duga Allah akan Jokowi turun. punya ya nggak palsu, tapi Egy namanya Sujana bukan Jokowi di seolah-olah situ. ingin mengatakan bahwa Hermanus apa yang dilakukan oleh Bambang Tri Mulyono bersama itu nggak Sugeng mungkin dalam bohong. proses mubahan Boleh dibuktikan. itu adalah Ya, kalau sebuah bohong, ya saya salah, tindakan yang sudah selesai. sesuai dengan Ya, prinsip-prinsip ada kayak si syariat. Bambang Tri juga. Padahal Nah, mubahalah kalau yang tidak siap seharusnya ditembaknya Bambang Tri, dijadikan saya nggak sebagai kayak ajang gitu. untuk Saya kemudian ikutin menyerang mubahalahnya saja. Mubahalah sendiri itu adalah Bahwa sebuah Bambang ajaran Tri Islam yang menyatakan dilakukan dia benar, oleh dua orang dia secara nyatakan berhadapan jasa Jokowi untuk palsu. sama-sama Jokowi nggak mengucapkan berani sumpah membuktikan dan siap ijazahnya dilaknat asli. jika kemudian Sudah pasti ada dong. yang berbohong. Logika mengatakan Dan ini Jokowi yang berbahaya tidak jika asli. kemudian ya sumpah-sumpah mubahalah yang dilakukan oleh Bambang Tri Mulyono dengan model ya yang dilakukan oleh Sugeng ini, karena itu bisa mengarah kepada merendahkan ajaran dan kesucian daripada syariat Islam itu sendiri, sehingga memang perlu untuk kemudian ditindak agar orang tidak mudah dan gampang melakukan hal-hal yang serupa hanya karena ya kebencian kita kepada seseorang. Sebagaimana kita tahu bahwa Bambang Tri Mulyono sebelumnya itu sudah dihukum ya dan sudah menjalani hukuman pidana penjara karena menebar berita bohong ya dalam buku Jokowi Undercover ya. Tetapi kemudian ketika datang pada Sugeng, lalu Sugeng memberikannya panggung untuk melakukan mubahalah yang dimana mubahalah ini dilakukan dengan maksud menarik simpati publik ya bahwa apa yang disampaikan Bambang Tri Mulyono adalah benar adanya dengan maksud untuk menyerang dan menjatuhkan wibawa Presiden Jokowi. Dan kali ini kemudian ya Egy Sujana datang ya untuk kemudian ya mengurus dua orang ini yang memang dari awal ya menjadi kuasa hukumnya, tetapi mencabutnya karena merasa tak punya bukti. Jika memang merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Bambang Tri Mulyono ya dan Sugeng itu benar, kenapa mesti harus mencabut ya gugatan di pengadilan? Kenapa tidak diteruskan? Tetapi faktanya Egy Sujana sendiri mencabut. Belakangan kemudian dia datang untuk menebar ya ketakutan-ketakutan kepada polisi ya dengan membawa narasi-narasi agama, menjadikan agama untuk kemudian dia menakut-nakuti kepolisian sekaligus untuk memuluskan kepentingan-kepentingannya. Dan ini juga sangat berbahaya jika ini terus dibiarkan, karena jelas itu akan menggiring opini publik. Orang seperti Egy Sujana memang sepertinya tidak pernah tenang dalam hidupnya. Dia tidak pernah tidur nyenyak ya, dan mungkin juga dia tidak pernah makan enak karena selalu mencari celah Pak Jokowi. Kapan dan di mana lagi momen yang tepat untuk kemudian menyerang Pak Jokowi. Egy Sujana memang dalam berbagai kesempatan tidak pernah ya tidak dalam kontes apapun itu ya selalu menyerang Pak Jokowi. Apa yang hendak ditarget oleh mereka-mereka ini adalah melemahkan karisma Pak Jokowi, menjatuhkan wibawa Pak Jokowi di mata publik Indonesia di akhir pemerintahannya. Tetapi sayang karena publik Indonesia sudah terlanjur cinta kepada Pak Jokowi dengan berbagai karya-karya yang sudah dilakukan. Ya, bagaimana Pak Jokowi bekerja keras dan bekerja untuk kemudian membangun Indonesia. Di mata publik, Pak Jokowi adalah orang yang telah membawa perubahan mendasar bagi pembangunan di Indonesia, khususnya masyarakat desa sudah merasakan itu dengan sangat nyata bagaimana proses pembangunan itu berlangsung dengan cepat. Dan terbukti bahwa kasus yang dialami oleh Egy Sujana dalam ya satu kesempatan ketika berpidato lalu kemudian hampir dihajar oleh massa ya karena ya menghujat Pak Jokowi adalah salah satu bukti bahwa rakyat Indonesia ya sangat mencintai Bapak Presiden Jokowi, dan itu tidak pernah ya dilihat oleh Pak Egy Sujana sebagai sesuatu yang memang susah dibantah. Tetapi mereka tidak mau mengakui itu sebagai sebuah kenyataan sosial di era pemerintahan Pak Jokowi. Mereka tak pernah berhenti untuk mencari celah ya untuk menyerang wibawa dan kebesaran Bapak Presiden Jokowi. Semoga ya publik Indonesia senantiasa ya sadar
bahwa ada kelompok-kelompok tertentu yang memang selalu mencari kelemahan Pak Jokowi dengan maksud untuk kemudian melemahkan di akhir pemerintahannya. Dengan demikian ya mereka hendak ya agar publik tidak lagi bersimpati kepada Pak Jokowi. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.